Halo Sobat Maya, banyak banget nih pertanyaan dari kalian yang masuk ke saya tentang Raffi W. Jadi bagi yang belum tahu, Raffi W ini adalah waran yang diberikan gratis kalau misalnya kita ikutan IPO-nya Raffi. Raffi sendiri itu adalah perusahaan pemilik waralaba kebab Turki Baba Raffi. Jadi hari ini pada saat Raffi itu listing di bursanya kita, warannya itu digoreng tinggi banget, sampai-sampai itu harganya menyentuh harga 160-an. Nah, ini emang jarang terjadi ya. Terakhir saya lihat waran yang terbang tinggi banget itu ada di WIRG. Nah, jadi fenomena dari Raffi W ini mengakibatkan banyak orang yang bertanya-tanya, mulai FOMO nih, mulai panas. Kayak mikir, aduh seandainya saya beli kayak 10 juta aja di harga 20, pas dia harga 120 saya udah untung 6 kali lipat, udah jadi 60 juta. Nah, banyak yang kayak gitu. Lalu banyak yang kayak bertanya kepada saya, kok target harganya berapa ya? Sekarang masih bisa masuk nggak ya? Kira-kira hari Senin naik nggak ya? Kok nyesel nggak udah jual di harga bawah? Nah, kalau saya sih udah nggak heran ya dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena akan terus berulang sih. Setiap kali saham apapun, pasti akan ada pertanyaan seperti ini. Jadi yang pertama ya, apakah nyesel udah jual di harga bawah? Ya, yang namanya manusia, penyesalan itu manusiawi ya. Ya, saya sendiri pasti ada penyesalan, tapi kecil banget. Kenapa? Karena tuh saya udah legowo dan bersyukur dan juga tahu bahwa ya emang rezeki saya sampai di situ aja. Kalau kita bicara tentang rezeki di dunia saham, percaya deh, itu pasti nggak ada habis-habisnya. Nah, bagi Sobat Maya yang saat ini masih kayak panas nih ya, mau FOMO beli aja Raffi W, saya cuma bisa bilang, sabar, tenang, jangan terburu-buru, jangan keburu panas dulu. Karena yang namanya rezeki itu udah ada yang atur. Lalu, misalnya nih ya, saya misalnya lepas di harga bawah, ingat ya, itu saya lepasnya masih di posisi cuan. Kalau misalnya Sobat Maya keburu FOMO, terus beli di harga atas, lalu kemudian dibanting nih sama bandar ya, ya udah itu udah pasti jadinya floating loss, ataupun kalau misalnya Sobat Maya realisasikan lossnya, ya udah itu udah jadi loss. Nantinya nyesal lagi, muncul lagi penyesalan yang baru. Jika kita lihat dari Raffi W, itu harganya sempat menyentuh ke harga 160-an kan. Bayangin aja, orang yang beli di harga sekitar 140, 150, 160 karena FOMO, terus sekarang closingnya ditutup di harga 104. Coba deh gimana, itu aja udah parah banget. Jadi, kalau misalnya Sobat Maya menemukan saham-saham yang kayak gini, Sobat Maya boleh beli. Dengan catatan, yang pertama, Sobat Maya itu emang ada di circle-nya dari si bandar yang naikin harga tersebut. Jadi Sobat Maya tahu target harganya mereka berapa, mau dibantingnya kapan. Nah, itu Sobat Maya boleh beli. Atau yang kedua, Sobat Maya nggak peduli kalau misalnya udah beli, ya beli aja. Tapi jatuhnya itu udah ke judi sih. Jadi Sobat Maya beli, kalau misalnya dia terbang tinggi, ya udah jackpot. Kalau misalnya turun ke bawah, ya resiko. Nah, itu nggak apa-apa kalau misalnya Sobat Maya udah consider itu sebagai pilihan yang mengakibatkan emang resikonya tinggi. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang saat ini berkecil hati karena Raffi W, padahal posisinya itu cuan, ayo lebih banyak bersyukur aja. Percaya deh, kesempatan di market itu banyak banget. Jangan sampai gara-gara cuma FOMO satu kali, lossnya itu menghapus semua cuan-cuan yang didapatkan selama ini. Semoga video ini dapat membantu Sobat Maya yang saat ini lagi galau ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur.